Halo sahabat otomotif Indonesia, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat mengikuti perkembangan dunia balap motor internasional. Selamat datang kembali di Raka Pradita Channel, channel yang selalu menghadirkan berita terbaru, analisis mendalam, dan cerita menarik dari dunia MotoGP, Moto2, hingga Moto3. Dan kali ini, ada satu nama yang membuat jutaan penggemar balap Indonesia kembali bangga. Ya, siapa lagi kalau bukan Veda Ega Pratama? Meski hanya memulai balapan dari posisi ke-13, sempat terlempar hingga posisi ke-16, bahkan nyaris kehilangan kontak dengan rombongan depan, Veda berhasil menunjukkan mental baja yang luar biasa. Ia bangkit, menyerang satu persatu lawannya, sempat menembus posisi ke-4, dan akhirnya mengakhiri balapan Moto3 GP Italia 2026 di Mugello pada posisi ke-8. Pertanyaannya, bagaimana Veda bisa melakukan comeback luar biasa seperti itu? Dan apakah hasil ini menjadi pertanda bahwa pembalap muda Indonesia tersebut benar-benar siap bersaing dalam perebutan gelar Moto3 musim 2026? Mari kita bahas secara mendalam. Balapan Moto3 di sirkuit Mugello memang terkenal sebagai salah satu balapan paling liar dan sulit diprediksi sepanjang musim. Karakter lintasan yang memiliki trek lurus panjang dipadukan dengan tikungan cepat membuat para pembalap terus saling menyalip hampir di setiap lap. Bahkan tidak jarang pembalap yang berada di posisi pertama bisa langsung terlempar ke posisi ke-10 hanya dalam satu putaran. Karena itulah Mugello sering disebut sebagai arena perang sesungguhnya bagi para pembalap Moto3. Saat lampu start padam, Veda langsung menunjukkan niatnya untuk bertarung. Start dari posisi ke-13 membuatnya harus bekerja ekstra keras sejak lap pertama. Namun pembalap muda Indonesia itu tampil cukup agresif dan mampu masuk ke dalam kelompok besar yang bersaing di posisi depan. Sayangnya, situasi kemudian berubah. Memasuki beberapa lap awal, persaingan yang sangat rapat membuat Veda kehilangan momentum. Dalam hitungan lap, posisinya perlahan turun hingga menyentuh urutan ke-16. Bagi banyak pembalap muda, kondisi seperti ini biasanya menjadi awal dari kehancuran balapan. Ketika kehilangan posisi dan tertinggal dari rombongan depan, biasanya kepercayaan diri akan ikut menurun. Namun yang terjadi pada Veda justru sebaliknya. Ia tetap tenang, ia tidak panik, ia tidak melakukan manuver nekat yang berisiko membuatnya terjatuh. Veda memilih fokus menjaga ritme dan mulai memburu lawan-lawannya satu persatu. Dan disinilah kualitasnya mulai terlihat. Lap demi lap berlalu, posisi Veda perlahan merangkak naik. Dari posisi 16 menjadi 14, dari posisi 14 menjadi 12, lalu masuk ke posisi 10 besar. Kepercayaan dirinya semakin meningkat seiring motor yang mulai terasa nyaman dikendarai. Yang menarik, Veda terlihat sangat kuat saat memasuki area pengereman. Ia beberapa kali melakukan overtake bersih tanpa kontak berlebihan dengan pembalap lain. Strategi yang diterapkannya juga terlihat sangat matang. Alih-alih memaksakan diri memimpin terlalu cepat, Veda memilih bertahan di dalam grup dan memanfaatkan slipstream dari para pembalap di depannya. Strategi tersebut terbukti efektif. Ketika balapan memasuki fase krusial, Veda mulai menyerang. Penonton Indonesia yang menyaksikan balapan saat itu dibuat terkejut sekaligus bangga. Nama Veda Ega Pratama tiba-tiba muncul di papan posisi bagian depan. Ia berhasil menembus posisi 6 besar, lalu 5 besar, dan yang paling mengejutkan, Veda sempat berada di posisi keempat. Ya, posisi keempat. Artinya saat itu Veda hanya terpaut satu langkah dari zona podium. Momen tersebut menjadi bukti bahwa kecepatan balap Veda sebenarnya sangat kompetitif dibandingkan para rivalnya. Sayangnya, Moto3 adalah kategori yang sangat brutal. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat posisi berubah drastis. Pada lap terakhir, para pembalap di grup depan saling bertukar posisi hampir di setiap tikungan. Keuntungan slipstream membuat siapapun bisa menyalip dalam hitungan detik. Veda yang sempat berada di posisi 4 akhirnya harus kehilangan beberapa posisi menjelang garis finish. Ketika bendera kotak-kotak dikibarkan, Veda menyelesaikan balapan di posisi ke-8. Meski terdengar biasa jika hanya melihat hasil akhirnya, kenyataannya performa tersebut sangat luar biasa karena ia berhasil bangkit dari posisi ke-16 dan kembali masuk ke 8 besar. Lalu, apa yang membuat Veda mampu melakukan comeback sehebat itu? Analisis pertama adalah race pace. Sepanjang musim 2026, Veda menunjukkan bahwa kecepatan balapnya seringkali lebih baik dibandingkan performanya saat kualifikasi. Ia mungkin belum selalu mampu mencetak satu lap tercepat ketika sesi kualifikasi berlangsung. Namun saat balapan panjang dimulai, kemampuannya menjaga ritme sangat baik. Hal ini terlihat jelas di Mugello. Ketika beberapa pembalap mulai kehilangan kecepatan di pertengahan balapan, Veda justru semakin cepat. Analisis kedua adalah kecerdasan membaca slipstream. Mugello memiliki trek lurus lebih dari 1 km. Di lintasan seperti ini, kemampuan memanfaatkan angin sangat menentukan. Veda terlihat semakin matang dalam memanfaatkan kondisi tersebut.
Ia sering menunggu momen yang tepat sebelum melakukan serangan. Akibatnya, banyak lawan yang kesulitan mempertahankan posisi ketika disalip oleh pembalap Indonesia tersebut. Analisis ketiga adalah mentalitas. Inilah yang mungkin menjadi kekuatan terbesar Veda saat ini. Tidak semua pembalap mampu tetap tenang ketika posisinya anjlok hingga urutan ke-16. Namun, Veda menunjukkan kedewasaan luar biasa. Ia tetap fokus pada balapan. Ia tidak terpancing emosi. Ia tidak memaksakan manuver beresiko. Dan hasilnya, ia mampu kembali ke barisan depan. Lalu bagaimana peluang Veda di Moto3 musim 2026? Kalau melihat performa sejauh ini, peluangnya masih sangat terbuka. Yang paling penting adalah konsistensi. Dalam perebutan gelar dunia, pembalap tidak harus selalu menang. Yang lebih penting adalah terus mengumpulkan poin di setiap seri. Dan itulah yang sedang dilakukan Veda. Meski belum selalu naik podium, ia terus berada dalam perebutan poin penting. Jika tren perkembangan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin kemenangan pertamanya di Moto3 hanya tinggal menunggu waktu. Bahkan jika Honda Tim Asia mampu memberikan paket motor yang lebih kompetitif, terutama saat sesi kualifikasi, peluang Veda untuk rutin start dari barisan depan akan semakin besar. Dan jika itu terjadi, peluang meraih podium bahkan kemenangan akan meningkat drastis. Yang paling membanggakan adalah fakta bahwa kini nama Indonesia mulai benar-benar diperhitungkan di ajang Moto3. Veda bukan lagi sekadar pembalap yang hadir untuk menambah jumlah peserta. Ia sudah menjadi salah satu pembalap yang mampu bertarung dengan para talenta terbaik dunia. Dan itu adalah kabar yang sangat membanggakan bagi seluruh pecinta balap tanah air. Kita tentu berharap performa gemilang ini bisa terus berlanjut hingga akhir musim. Siapa tahu, musim 2026 akan menjadi musim bersejarah bagi Indonesia di ajang Grand Prix. Bagaimana pendapat kalian tentang penampilan Veda Ega Pratama di Mugello? Apakah menurut kalian Veda sudah layak disebut sebagai kandidat kuat perebutan gelar Moto3 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian menikmati video seperti ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar MotoGP, Moto2, Moto3, serta kiprah para pembalap Indonesia di kancah dunia. Saya dari Raka Pradita Channel mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya, dan mari kita terus dukung Veda Ega Pratama membawa merah putih semakin berkibar di panggung balap dunia.